Sekarang ada beberapa filosofi doa yang harus kita cermati. Yang pertama dari Søren Kierkegaard, filosof eksistensial. Katanya Kierkegaard, prayer does not change God, but it changes him who prays. Jadi ada yang mengkritik doa itu, loh, kalau orang berdoa kemudian dikabulkan, itu apa berarti Allah berubah pendirian? Maksudnya Allah ini bisa dipengaruhi. Yaitu kalau dalam filsafat jawabannya banyak. Jadi yang pertama ya Allah itu, ada yang bilang enggak, Allah enggak dipengaruhi karena semuanya sudah dalam skenarionya Allah. Itu jawaban pertama. Termasuk kamu berdoa, itu skenarionya Allah. Kamu berdoa dan nanti dikabulkan, itu skenarionya Allah. Kalau Allah enggak ingin memberikan kamu A, batinmu tidak akan diarahkan untuk kamu berdoa meminta A. Kamu berdoa meminta A, itu memang dirancang oleh Allah, kamu besok akan dapat A. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, apa Allah bisa berubah atau tidak? Loh, enggak, pengetahuannya Allah itu beda dengan pengetahuan kita. Kita menyebutnya berubah, tapi sebenarnya enggak berubah. Allah itu menakdirkan alternatif-alternatif dan kita yang milih. Kayak minggu lalu ya. Jadi kita itu oleh Allah diberi pilihan-pilihan yang setiap pilihan ada efeknya. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, ini sebenarnya sedang menghidupkan salah satu pilihan ini. Nah, mana yang kita pilih ya sesuai yang kita inginkan, dan itu yang jalan. Mana yang tidak kita pilih akhirnya tidak jadi aktual. Jadi itu kayak tombol-tombol, mana yang kita pencet itulah nanti yang nyala. Dan semuanya masih dalam kerangka ketentuannya Allah. Nanti ada yang bilang ini perspektif. Perspektif itu ya dari sisi Allah semua sudah ditentukan, tapi dari sisi manusia tidak. Pak, semuanya kan sudah takdir. Iya, dari sudut pandangnya Allah itu semua sudah diskenario, tapi kita tidak tahu skenarionya Allah yang mana. Kalau ada yang bilang, Pak, saya tidak usah ngapa-ngapain, kan kalau Allah menakdirkan sukses, ya nanti sukses. Oh, kalau kamu tidak ngapa-ngapain, kelihatannya Allah menakdirkanmu males. Ya, sederhananya kan begitu. Karena kita tidak tahu. Yang jelas kamu sekarang tidak ngapa-ngapain, berarti takdirmu sekarang jadi orang males. Besok ya tidak tahu. Yang semuanya kuasanya Allah. Dan gitu. Saya sering cerita, hidup ini untuk mempertautkan perdebatan Qadariyah sama Jabariyah itu, hidup ini ada modalnya, ada usahanya, ada hasilnya. Modal dari Allah, usaha dari kita, hasil kembali ke Allah lagi. Kita dikasih modal akal, berpikir atau tidak itu usaha kita, hasil pikiran apa itu Allah yang menentukan. Kita dikasih modal akal, belajar atau tidak di tangan kita, lulus atau tidak di tangan Allah. Cuma kalau kita belajar, ada kemungkinan lulus, ada kemungkinan tidak di tangan Allah. Hanya saja kalau kita tidak belajar, kemungkinannya cuma tidak lulus. Nah, ini logika ini kalau di ilmu teologi namanya ini sunnatullah. Jadi sunnatullah itu kalau kamu belajar bisa lulus, bisa enggak. Dan itu kembali ke Allah. Tapi kalau kamu enggak belajar ya kemungkinannya enggak lulus. Kayak kalau kamu kawin bisa punya anak, bisa enggak punya anak. Tapi kalau kamu enggak kawin ya kemungkinannya tinggal enggak punya anak. Kalau punya anak berarti
Iya, ya kawin bukan nikah loh ya, tadi contohnya kawin. Orang kawin itu kan bisa punya anak, bisa tidak punya anak. Oke, jadi prayer, nah katanya Kierkegaard, prayer does not change God, but it changes him who prays. Jadi orang yang berdoa itu kamu tidak usah mikir, Pak ini mengintervensi Allah, ini mengubah Allah, tidak usah mikir ke sana. Doa itu yang jelas mengubahmu yang berdoa. Tadi loh, doa itu membuat orang sadar tentang dirinya, yang banyak kelemahan, yang tidak pantas sombong, yang mau tidak mau butuh pertolongannya Allah untuk memenuhi semua yang diinginkan. Ini loh yang berubah. Dari manusia yang merasa bisa apa-apa, sekarang tahu bahwa dirinya lemah. Nah itu kan nanti mengubah total perilaku. Makanya it change him who prays. Kamu akan berubah. Orang yang sadar dengan doa, sadar hakikat doa, tidak mungkin sombong. Kalau ada orang sombong kok masih berdoa, itu kontradiktif. Katanya kamu kuat, katanya kamu jago, kok masih minta-minta. Katanya kamu pasti benar, katanya kamu orang besar, katanya kamu sudah. Kok masih minta-minta, itu kontradiksi. Orang yang berdoa itu harusnya tawadhu, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak berdaya. Itulah perubahan yang didapat dari doa. Jadi prayer does not change God, but it changes him who prays. Ajaran kedua, prayer is not asking, it is a longing of the soul. Kalau ini dari Gandhi, doa itu hakikatnya sebenarnya bukan minta, tapi kerinduan jiwa. Jadi kerinduan jiwa, untuk jiwamu itu sebenarnya merindukan Tuhan, merindukan Allah. It is longing of the soul. It is daily admission, pengakuan setiap hari akan kelemahanmu. Tadi sudah dijelaskan di depan. Nah yang terakhir ini yang kita perhatikan, it is better, lebih baik berdoa to have a heart without word. Hatinya hadir meskipun tidak terungkapkan lewat kata, dibandingkan words without a heart. Kalau word without heart itu kayak doa formalitas tadi. Jadi lebih baik berdoa itu pertama-tama hadirkan hatinya. Serius apa yang kamu inginkan. Jadi to have heart without word tidak apa-apa. Tanpa harus diwakili oleh mulut dengan kata-kata, tidak apa-apa. Tapi mau diwakilkan ke mulut keinginanmu apa, tidak apa-apa juga. Tapi jangan hatinya tidak hadir. Maksudnya apa? Serius, mantep, jelas yang kamu inginkan. Itu namanya hatinya hadir. Jadi berdoa pertama-tama perhatikan hatimu. Setiap kali berdoa kamu sadar enggak? Sholat itu sebenarnya 90% isinya itu doa-doa. Kamu sadar enggak? Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa. Itu kan doa semua. Tapi kan kamu waktu sholat kan enggak pernah itu pokoknya begitu. Sudah subhanallah subhanallah. Rabbi firli gitu doa. Ini berdoa loh ya. Yo, minta yang beneran ya Allah. Ampunilah aku, kan gitu. Istighfar yang serius, biar Allah mengampuni beneran dosa kita. Oke, itu petuah dari Gandhi. Kemudian hati-hati jatuh ke sini. Many people pray as if God were a big aspirin pill. They come only when they hurt. Jadi Allah itu diperlakukan kayak pil.
obat sakit kepala. Kalau butuh saja didekati. Kalau pas tidak butuh, dilupakan. Nah, banyak orang berdoa semacam ini. Kalau sedang susah, sedang banyak masalah, wah berdoanya mantep, nangis-nangis wah itu pokoknya. Tapi begitu semua masalah selesai, lupa dia. Allah tidak dibutuhkan lagi, semua urusan sudah beres. Jadi di situ Allah itu seperti big aspirin pill, seperti pil obat sakit kepala yang besar. Kalau di Indonesia mungkin lebih populer Paramek. Ayo, masa Gusti Allah dipadake Paramek. Kalau pas pusing aja dicari-cari, kalau tidak pusing dicuekin. Nah, jangan. Karena tidak ada, kalau mengingat eksistensi manusia tadi, tidak ada hidup kita yang tidak butuh Allah setiap detiknya. Maka jangan jadikan Allah kayak pil. Kalau teman tidak apa-apa lah. Mungkin ada teman yang posisinya kayak pil. Kalau lagi galau dicari-cari, kalau lagi seneng dicuekin aja. Kalau pas lagi tidak punya uang dicari-cari, lagi kita banyak duit dilupakan aja daripada disuruh nraktir. Nah, jadi kalau Allah jangan. Dia harus selalu ikut biar tidak kayak big aspirin pill. Nah, ini juga ada quote bagus tentang doa, filosofi selanjutnya. Kalau ini ngajari kita, do not pray for easy life, pray to be stronger man. Jangan berdoa minta hidup yang mudah, tapi berdoalah untuk jadi orang yang kuat menghadapi persoalan-persoalan besar. Karena kalau kamu minta hidup yang mudah, ya nanti kamu hidup di level rendah terus. Nah, ya Allah beri aku soal-soal ujian yang gampang. Ya kamu SD terus. Ya, jadi mintalah kamu tangguh bisa menjawab soal level perguruan tinggi. Jadi ya tidak apa-apa kita berdoa, mudahkanlah urusanku, tapi berdoa juga buatlah aku kuat menghadapi urusan ini. Kalau nanti urusannya dimudahkan, kamu tidak naik level. Kamu di urusan gampang, terus waktu urusan sulit, wah ini sulit ya Allah, kasih yang mudah aja. Ya, kamu dikasih yang mudah terus. Tidak kaya-kaya, tidak sukses-sukses nanti kamu. Cari aman terus. Do not pray for task equal to your power, pray for powers equal to your task. Jangan berdoa minta hal-hal yang sesuai dengan kekuatanmu. Wong kamu itu lemah. Tapi mintalah kekuatan yang sesuai dengan tugas-tugasmu. Jadi jangan minta dosennya menurunkan standar nilai, tapi mintalah kamu yang bisa jawab pertanyaan dosennya di standar tinggi. Jadi hidupmu biar naik kelas. Kan banyak orang itu waktu ada kesulitan, ya Allah minta kemudahan, cuma kemudahannya bukan berarti kesulitannya diturunkan levelnya, tapi dirimu yang kuat menghadapi kesulitan itu. Sehingga yang semula rasanya berat sekali sekarang rasanya enteng. Alah, kalau soal kayak gini simple. Sampai ke level itu. Jadi mintalah kamu yang kuat, yang berdaya, bukan level ujiannya yang diturunkan. Oke, itu nasihat selanjutnya, filosofi doa yang selanjutnya. Kalau ini disebut sincerity prayer. Ini doa klasik, doa lama. Seorang teolog namanya Reinhard Niebuhr. Doa ini populer sekali. Isinya doa ini nanti ada beberapa filosofi di sini. Saya baca Indonesianya aja ya nanti daripada
telingamu keriting bolak-balik dengerin Inggris. Jadi, ya Tuhan, berikan aku keikhlasan menerima segala yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah segala yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Jadi ada orang yang berdoa cuma mungkin doanya sia-sia karena dia minta sesuatu yang tidak bisa diubah, yang tidak mungkin dikabulkan. Ya macam-macam, banyak hal kan yang sifatnya ijbari. Ijbari itu trimonen, hasilnya begitu. Misalnya saya lahir dari anak desa, misalnya, ya Allah, mbok saya itu lahir dari anak kota, itu ndak iso, wis asli ini desa ya desa wae. Ya, misalnya kamu nonton TV drama Korea, orang Korea kok cakep-cakep, yo ya Allah, mbok aku kayak orang Korea, ndak bisa. Sudah aslimu begitu. Nah itu, jangan minta mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah. Nanti kamu stres sendiri loh. Nanti kamu stres gara-gara tidak bisa kayak bintang film Korea. Jangan minta sesuatu yang tidak bisa diubah. Ada hal yang ya trimonen, jangan dikomplain. Tapi ada banyak hal yang lain yang ini bisa diubah. Ubahlah. Pak, saya ujian ini kok jelek terus ya Pak. Jangan-jangan memang takdir Pak. Loh, enggak. Ini sesuatu yang bisa kamu ubah, tergantung ketekunanmu, keseriusanmu. Kalau ini bisa diubah. Cuma kalau tadi kamu ganteng apa jelek, tadi ya paten. Jadi jangan minta yang tidak bisa diubah, ubahlah yang bisa diubah. Untuk yang pertama, kamu butuh keikhlasan. Wis ikhlas kiwai, memang levelmu segitu. Tapi untuk yang kedua, beranilah untuk mengubah. Nah ini loh. Jadi kalau berdoa, kamu harus ngerti ranahnya. Nah terakhir, untuk tahu mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah, kita butuh namanya kebijaksanaan. Ini yang dicintai oleh filsafat. Filsafat itu kan cinta kebijaksanaan. Jadi keikhlasan, keberanian, kebijaksanaan. Keikhlasan menerima yang tidak bisa diubah, keberanian bergerak mengubah yang bisa diubah, dan kebijaksanaan untuk tahu bedanya. Jadi menghadapi apapun, sensormu harus kuat. Ini bisa diubah apa enggak? Kalau masih bisa diubah, berani kamu mengubah. Tapi kalau enggak bisa, ini sudah mau tidak mau harus ini, kamu punya keikhlasan untuk menghadapinya. Nah, sensor tadi yang bisa mendeteksi apa namanya kebijaksanaan. Nah, misalnya ngaji ini berakhirnya jam 10. Itu jam 10 itu Pak, sesuatu yang bisa diubah apa tidak? Saya sudah ngantuk ini Pak. Sama, saya juga capek. Nah, kok dipaksa harus jam 10? Jangan-jangan kita salah deteksi. Ya, selesai jam 10 berarti apa? Sesuatu yang bisa diubah. Oke, kalau gitu selesainya minggu depan jam 11 ya. Misalnya. Nah, itu kan ternyata bisa diubah. Terus, ada yang memang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu yang sudah paten-paten ini sudah. Mungkin yang kalau bahasa agama namanya ijbari. Yang kita tidak dosa karena itu, tidak dianggap jelek karena itu. Ya kayak wajahmu tadi misalnya tidak terlalu cakep, itu kan tidak dosa. Kalau ada yang bilang, kamu kok jelek sih, tidak apa-apa, tidak dosa kok. Iya, ngapain kamu takut wong itu? Ya memang dari pabriknya begitu. Bukan sesuatu yang dosa. Beda sama lawannya ijbari, itu kan ikhtiari. Ikhtiari ini yang bisa diubah tadi. Ijbari itu kalau filsafat moral namanya kholak. Kalau ikhtiari namanya khuluk.
Nanti hasilnya namanya akhlak. Kalau akhlak diusahakan, tidak bisa diterima begitu saja. Karena dia ikhtiari, makanya ada baik, ada buruk. Beda sama kholak. Kalau kholak ini ijbari. Saya misalnya ya tingginya cuma segitu. Bisa ndak ya saya tingginya kayak sekolah bintang film yang tinggi besar gagah itu, daripada waktuku habis untuk meninggikan badan. Banyak hal yang lain yang bisa bermanfaat. Toh yang tinggi apa tidak kan masuk kategori ijbari. Tidak dosa, tidak salah. Nah, ini yang hikmahnya dari doa ini, sincerity prayer, doa keikhlasan. Jadi hidup ini kamu butuh 3 bekal: keikhlasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ikhlas menerima yang sudah jadi ketetapan. Ketetapan itu termasuk yang sudah diusahakan terus ketemu hasilnya. Itu keikhlasan namanya. Kemudian kepercayaan, keberanian untuk yang berubah. Dan yang ketiga kebijaksanaan. Oke, terus